Praktikum biofarmasetika dan farmakokinetik kali ini membahas tentang studi ikatan protein menggunakan metode dialisis dinamis. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu pertama, mengetahui apa itu ikatan protein dengan obat. Kedua, mengetahui apa efek dan interaksi protein dan obat. Serta yang ketiga adalah mengetahui unsur sistem biologis apa saja yang dapat berikatan dengan obat. Respon terapi yang diinginkan dari satu obat dapat diperoleh dari hasil interaksinya dengan reseptor yang spesifik. Dalam perjalanan menuju reseptor, obat dapat saja berikatan dengan unsur penyusun sistem biologis lainnya seperti protein, DNA, albumin, dan lain-lain. Hanya obat bebas saja yang akan dapat mencapai reseptor dan menimbulkan efek farmakologis, sementara obat yang terikat dengan protein atau sistem penyusun biologis lainnya tidak akan menimbulkan efek farmakologis. R adalah salah satu makrobiomolekuler yang berfungsi sebagai pembentukan struktur sel daripada makhluk hidup termasuk manusia. Protein adalah polimer dari asam-asam amino yang tersambung melalui ikatan peptida. Oleh karenanya dapat disebut juga sebagai polipeptida. Hal yang menarik bahwa protein pada semua bentuk kehidupan atau organisme yang mengandung 20 jenis asam amino. Namun interkoneksinya menghasilkan ragam makhluk hidup yang tak terhingga banyaknya. Tubuh protein mempunyai peranan yang sangat penting. Fungsi utamanya sebagai zat pembangun atau pembentuk struktur sel, misalnya untuk pembentukan kulit, otot, rambut, membran sel, jantung, hati, ginjal, dan beberapa organ penting lainnya. Kemudian, terdapat pula protein mempunyai fungsi khusus, yaitu protein yang aktif. Beberapa di antaranya enzim yang berperan sebagai biokatalisator, hemoglobin sebagai pengangkut oksigen, hormon sebagai pengangkut metabolisme tubuh, dan antibodi untuk mempertahankan tubuh dari serangan penyakit. Kekurangan protein dalam jangka waktu yang lama dapat mengganggu proses metabolisme di dalam tubuh, serta mengurangi daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Dari ikatan protein yaitu pertama, pembuatan kurva kalibrasi tetrasiklin, yaitu persiapan larutan standar. Timbang 100 mg tetrasiklin lalu dilarutkan dalam 100 ml air, lalu diambil 10 ml larutan lalu diencerkan hingga 100 ml. Lalu persiapan larutan. Pipet larutan stok standar 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 dan 1,5 ml. Di dalam labu ukur 10 ml. Lalu diatur volume untuk mendapatkan konsentrasi kisaran 2-15 mikrogram per mililiter. Setelah itu, diukur absorbansi larutan tersebut pada panjang gelombang 360 nanometer menggunakan spektrofotometri UV-Vis dan belangko yang menggunakan kadar air. Lalu dibuat plot grafik absorbansi terhadap konsentrasi dan ditentukan slope dan interceptnya. Yang kedua, persiapan membran kulit telur. Membran kulit telur dapat diperoleh dengan merendam telur ayam mentah di dalam larutan HCl 0,5 N. Lalu dibiarkan cangkangnya sampai melunak, lalu dipisahkan bagian membran kulit telur dari cangkangnya dengan dilubangi bagian atas telur dan dikeluarkan isinya, lalu dicuci membran yang telah terpisah dan dari cangkangnya dengan air suling. Yang ketiga yaitu studi ikatan protein dengan tetrasiklin. Membran kulit telur diikat pada salah satu ujung silinder kaca terbuka sebagai kompartemen protein, lalu digunakan beker gelas 25 ml sebagai kompartemen non-protein. Diisi dengan 20 ml air suling, lalu ditempatkan obat 1 mg per mililiter dari 2 ml ke dalam tabung dan celupkan ke dalam beker gelas. Lalu dijaga larutan obat secara tepat di mana terdapat air pada kompartemen luar. Lalu diatur posisi tempat berdiri, selanjutnya diaduk menggunakan magnetic stirrer pada kompartemen non-protein. Dijaga suhunya 35 kurang lebih 35 derajat Celcius. Diukur absorbansi larutan tetrasiklin dengan dipipet 1 ml sampel, lalu diganti dengan 1 ml Aquades pada interval waktu 5, 10, 15, 30, 60, dan 90 menit. Digunakan spektrofotometri UV-Vis lambda 360 nanometer. Lalu diulangi percobaan di atas dengan menggunakan 1 ml plasma darah manusia dan larutan obat 2 ml per 1 ml. Lalu dikompartemenkan protein dan temukan presentasi obat yang terlepas dengan periode waktu yang sama. Praktikum biofarmasetika farmakokinetika kali ini membahas mengenai studi tentang ikatan protein menggunakan metode dialisis dinamis. Tujuan dari praktikum kali ini antara lain memahami metode dialisis dinamis, mampu mempelajari pengaruh ikatan protein pada difusi obat dengan metode dialisis dinamis, dan mengetahui pengaruh ikatan protein pada difusi obat. Ikatan protein terdiri dari dua proses, yaitu proses reversibel dan irreversibel. Ikatan obat dengan protein yang melalui proses bolak-balik menyatakan secara tidak langsung bahwa obat mengikat protein dengan suatu ikatan kimia yang lemah, sedangkan ikatan obat dengan protein yang melalui proses tidak dapat balik atau irreversible umumnya diperoleh dari hasil aktivasi kimia obat, di mana adanya pengikatan yang kuat terhadap protein dengan ikatan kimia kovalen. Pengikatan obat pada protein terdapat dalam tubuh mempengaruhi kerja dengan cara mempermudah distribusi obat ke seluruh tubuh, menonaktifkan obat dengan kemungkinan konsentrasi obat yang bebas untuk berkembang pada tempat reseptor, mempengaruhi lama kerja suatu obat dan menurunkan ekskresi suatu obat. Praktikum ini digunakan membran telur sebagai kompartemen protein dan Aquades sebagai kompartemen non-protein.
Praktikum ini juga dilakukan perhitungan absorbansi larutan menggunakan spektrofotometer, yaitu absorbansi larutan stok standar tetasiklin, larutan tetasiklin dengan plasma, larutan tetasiklin dengan serum, dan larutan tetasiklin di dalam protein. Kali ini menggunakan obat tetasiklin yang digunakan sebagai obat yang akan diedarkan di dalam sistem pembuluh darah. Tetasiklin sendiri merupakan antibiotik spektrum luas yang kegunaannya sudah menurun karena meningkatnya resistensi bakteri. Nah, dipilihnya tetasiklin sebagai obat dalam tahapan percobaan kali ini karena tetasiklin dapat berinteraksi atau bekerja terhadap protein dengan baik. Metode yang digunakan dalam percobaan kali ini adalah metode dialisis dinamis. Kenapa dipilih metode dialisis dinamis? Karena dalam percobaan kali ini, metode dialisis dinamis memanfaatkan dinamika aliran untuk mengetahui jumlah obat yang terkandung dalam darah. Percobaan kali ini diawali dengan melakukan perhitungan absorbansi untuk larutan standar tetasiklin. Tetasiklin dibuat menjadi beberapa pengenceran dengan berbagai konsentrasi, yaitu 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, 10 ppm, dan 15 ppm. Hasil absorbansi yang diperoleh dari pengenceran larutan baku tetasiklin semuanya bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kesalahan dalam tahapan percobaan karena seharusnya nilai tetasiklin yang didapatkan bernilai 0 karena tetasiklin memiliki sifat yang suka larut di dalam air. Grafik yang dihasilkan dari nilai absorbansi terhadap konsentrasi menghasilkan grafik yang meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dengan menggunakan spektrofotometri UV, dapat dibuat rumus regresi linier dan dapat dihitung nilai R yang diperoleh. Nilai R yang diperoleh untuk absorbansi larutan standar tetasiklin diperoleh sebesar 0,9699. Nilai M diperoleh dari grafik tersebut sebesar 0,0001 dan nilai B yang diperoleh sebesar 0,0013. Perhitungan faktor pengenceran juga dilakukan untuk menentukan jumlah obat yang terdistribusi selama proses dialisis dinamis berlangsung. Faktor pengenceran yang diperoleh untuk larutan tetasiklin konsentrasi 2 ppm sebesar 50, 4 ppm sebesar 25, 6 ppm sebesar 10, 8 ppm sebesar 16,67, 10 ppm sebesar 12,5, dan 15 ppm didapatkan sebesar 6,67. Jumlah obat yang mengalami proses difusi dapat dihitung dengan mengalihkan konsentrasi larutan dengan volume media yang digunakan, serta faktor pengenceran yang telah diperoleh dibagi dengan 1000. Jumlah obat yang terdifusi pada larutan baku tetasiklin bernilai 10 pada konsentrasi 2, 4, 8, dan 10 ppm dan bernilai 9,999 pada konsentrasi 6 dan 15 ppm. Presentasi pelepasan obat yang diperoleh pada tiap masing-masing konsentrasi larutan baku tetasiklin bernilai 10% pada konsentrasi 2, 4, 8, dan 10, dan sedangkan pada konsentrasi 6 ppm bernilai 10,002% dan konsentrasi 15 ppm bernilai 10,005%. Percobaan kali ini mengukur absorbansi serum dengan tetasiklin terhadap waktu yang telah ditentukan, dimulai dari menit ke-5 hingga menit ke-90. Absorbansi plasma darah dan tetasiklin terhadap waktu dan menghasilkan nilai absorbansi yang lebih baik dibandingkan dengan absorbansi serum darah dengan tetasiklin terhadap waktu. Hal ini dikarenakan ikatan obat dengan protein pada plasma lebih kuat, sehingga konsentrasi obat meningkat dan absorbansinya lebih baik. Namun, jika dikaitkan dengan efek terapinya, hal ini menjadi sebaliknya. Hal ini karena semakin banyak konsentrasi obat pada ikatan protein, artinya lebih sedikit obat yang melewati membran sel dan didistribusikan ke jaringan. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah yang pertama, interaksi antara obat dan protein secara signifikan akan dapat mempengaruhi aktivitas biologis dari obat tersebut. Yang kedua, ikatan protein dan obat merupakan pembentukan kompleks dengan protein dan obat. Yang ketiga, obat dapat berikatan dengan unsur penyusun sistem biologis lainnya seperti protein plasma, albumin, DNA, dan lain-lain. Yang keempat, dari hasil memasukkan absorbansi dan konsentrasi dari kurva regresi linear, apabila nilai M mendekati 1, maka larutannya akan semakin baik. Dan yang kelima adalah absorbansi obat dalam serum darah akan lebih baik daripada dalam plasma darah. Hal ini karena dalam serum darah tidak terdapat fibrinogen, sehingga tidak akan terjadi ikatan antara obat dan protein, sementara pada plasma darah terdapat fibrinogen sehingga akan terjadi ikatan obat dan protein yang akan menghambat aktivitas obat.